Hai sobat gamer semua, welcome back to Yoshimura Official, channel yang membahas seputar game-game terbaru offline dan online terbaik yang ada saat ini. Dan tak lupa sebelumnya saya ucapkan semoga sobat gamer semua selalu dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan satu apapun. Di sini Yoshimura Official akan memberikan kalian beberapa rekomendasi game-game terbaru di Android, bahkan yang sudah terupdate dengan sejumlah item dengan fitur-fitur terbaru. Oke, kali ini Yoshimura Official akan memberikan kalian 9 daftar game FPS terbaru terbaik Android 2022 yang bisa kalian mainkan secara offline. Belakangan ini game FPS sangat terkenal sekali di kalangan para gamer karena banyak menawarkan item-item menarik lainnya. Namun sayangnya kebanyakan game FPS tersebut harus diakses secara online. Namun kalian tidak perlu khawatir. Kalian juga dapat bermain game tersebut tanpa harus pusing mikirin kuota atau offline dari game yang akan dibahas berikut ini. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan tentang game ini, bagi sobat gamer semua yang baru bergabung, dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kalian terus terupdate seputar game-game offline yang akan dibahas selanjutnya di channel ini. Oke, tanpa membuang waktu lagi, langsung saja simak, check this out. FPS Offline Strike adalah game aksi petualangan yang dimana kalian bisa menjalankan misi yang penuh musuh untuk ditembak dan dihancurkan. Gaya permainannya pun sepintas mirip dengan Call of Duty, yang di game ini kalian harus melengkapi diri dengan senjata terbaik di setiap level untuk menembak dan menyapu bersih setiap prajurit musuh. Salah satu yang menjadi aspek penting di game ini adalah di sepanjang mode campaign kalian akan menghadapi level yang kesulitannya terus meningkat, dan semakin jauh progres dalam permainan semakin banyak musuh yang muncul di map. Jadi kalian tidak ingin diserang, maka kalian harus selalu memperhatikan titik merah dari sinyal GPS. Serta kalian juga bisa mengambil senjata apa saja yang tergeletak di tanah dari prajurit-prajurit musuh yang sudah gugur. Serta kerennya lagi, selain memiliki tempat berperang yang menarik, kalian juga dapat menguji senjata paling ikonik seperti AK-47, M4A1, atau AWP. Serta kontrol yang intuitif dalam game ini memungkinkan kalian untuk memasuki level-level berbeda untuk membuktikan bahwa kalian mampu memberantas semua prajurit musuh tanpa lecet sedikit pun. Dead Trigger adalah game menembak dengan sudut pandang orang pertama yang tidak hanya akan membuat bergidik, karena kalian akan menjadi salah satu orang yang tersisa di sebuah dunia yang akan hancur. Pilihannya ada dua, membantai ataupun dibantai. Dengan jalan cerita yang menegangkan, dan ketegangan itu akan ditambah dengan adanya banyak level dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Pilihannya ada dua, membunuh atau dibunuh. Dan yang membuat game ini beda dari game sejenis adalah game ini berisi jalan cerita utama yang cukup panjang, dan para pemain harus bisa bertahan hingga 20 jam. Jalan ceritanya juga cukup menarik. Dunia akan hancur karena adanya bermacam-macam bencana, dan zombie menjadi penyebab kematian utama. Dan ketika itu terjadi, karakter kalian akan muncul lengkap dengan memiliki banyak persediaan senjata seperti senapan mesin, pistol, senapan serbu, dan shotgun. Semuanya akan digunakan untuk menghadapi kawanan zombie yang muncul di setiap skenario game. Dan salah satu keunggulan game ini adalah grafisnya yang memukau dengan grafik berkualitas konsol yang bersaing dengan berbagai game konsol terbaik yang pernah ada. Call of Guns adalah game shooter multiplayer first person yang menawarkan banyak mode permainan, termasuk tangkap bendera, deathmatch team, dan battle royale. Kalian juga bisa beralih antara membidik secara otomatis dan manual. Selain dapat diakses secara offline dan online, 3 mode game dalam game ini menawarkan 3 pengalaman bermain yang sangat berbeda. Tangkap bendera yang durasinya terpendek dibanding ketiganya, atau kadang-kadang berlangsung kurang lebih 1 menit. Dan terakhir, ketika salah satu pemain mencuri bendera di Deathmatch Team, kalian perang melawan grup lain secara online kalau kalian menginginkannya. Dan yang terakhir dalam Battle Royale, yang merupakan mode terlama, putaran juga bisa berlangsung hingga 10 menit atau lebih. Sementara untuk kontroler sendiri, cukup gunakan jempol kiri untuk memindahkan tokoh kalian dan gunakan jempol kanan untuk membidik. Kalau kalian bermain dengan bidikan manual, kalian akan melihat tombol untuk menembak di bagian kanan layar, dan di bagian bawah layar terdapat tombol untuk berganti-ganti senjata.
Commando Adventure Shooting adalah game aksi bersudut pandang orang pertama yang menawarkan grafis sempurna untuk segala jenis perangkat yang di game ini mengharuskan kalian menyelesaikan serangkaian tujuan dengan cara menembaki musuh. Hal keren dari game ini adalah FPS ala militer, di mana kalian berperan sebagai mata-mata yang menyusup ke camp musuh dengan bahaya mengintai di setiap sudut. Dan setiap layar dalam game ini memiliki konsep yang berbeda dibanding yang sebelumnya. Hal ini menghasilkan aksi yang sangat bervariasi di sepanjang game. Di beberapa level kalian harus menembaki gerombolan musuh yang mendekat, sementara dalam kasus lain, kalian harus menghilangkan target yang telah ditetapkan. Hal keren dari game seru ini adalah kontrolnya telah disesuaikan secara sempurna untuk berangkat layar sentuh. Kalian tinggal mengusap layar untuk menggerakkan kamera dan membidik musuh dengan benar. Kalian juga dapat menembak secara otomatis menggunakan tombol di sisi kanan layar. Mayor Gun FPS adalah game tembak-menembak orang pertama yang mengusung jalan cerita rumit demi pengalaman penuh aksi dan menantang. Di game ini kalian akan memainkan seorang agen khusus dari unit anti-teroris yang bertujuan untuk menumpas ancaman teroris. Dan kerennya lagi, kalian tidak perlu mengontrol gerakan karakter karena ia bergerak otomatis di map. Jadi kalian hanya perlu memikirkan tentang membidik dan menembakkan senjata. Sementara itu di sisi kanan layar ada tombol yang dapat ditekan untuk mengaktifkan teropong bidding. Sedangkan di sisi kiri, kalian dapat menemukan berbagai jenis penambah kekuatan. Dan yang menariknya lagi, kalian dapat menyesuaikan perlengkapan di sela-sela misi. Serta terdapat puluhan senjata yang dapat ditingkatkan kemampuannya dengan uang yang diperoleh dari setiap misi, termasuk shotgun, pistol, senjata mesin, senapan otomatis, dan lain-lain, yang nantinya kalian akan membutuhkan semua senjata itu untuk menyelesaikan lebih dari 100 level di dalam game. Gunstrike 3D adalah sebuah game FPS yang tidak bisa dianggap game biasa aja. Yang di game ini kalian bermain sebagai seorang prajurit yang harus membunuh musuh sebanyak mungkin. Kalian bisa melawan sendirian di perang ini atau bersama-sama teman membentuk tim yang dapat membantu mengembangkan strategi misi. Selain itu terdapat juga berbagai modus permainan yang ditawarkan sehingga kalian dapat menikmati game ini dengan cara yang kalian sukai. Kalian juga dapat menggunakan segala jenis senjata jarak panjang maupun pendek, senjata ringan atau berat, serta dapat menghancurkan musuh dengan granat, penembak jitu, senapan mesin, dan shotgun. Juga dapat menempatkan diri di dinding depan atau belakang, tergantung pada kemampuan kalian. Dan hal serunya lagi, kalian dapat menjelajahi peta favorit dan mempelajari detailnya sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan kalian dengan mudah. Di sisi lain, game ini memungkinkan kalian membuat game sendiri dan mengundang siapapun yang ingin kalian lawan di dalam medan perang. Kalau kalian pecinta game penembak robot FPS, maka kalian juga harus mencoba game berikut ini. Robot Shooting FPS adalah game menembak robot dan transformasi mobil terbaik yang ada saat ini. Karena menampilkan desain robot 3D futuristik, menjadikan game ini semakin banyak diminati. Serta menariknya lagi, game ini memiliki gameplay bergaya Transformer yang menakjubkan yang didukung dengan lingkungan game robot yang luar biasa. Serta di game ini kalian akan diberikan misi melawan robot musuh di dalam sebuah perang besar para robot. Dan yang serunya lagi, game ini memiliki aksi thriller atau cerita menegangkan yang dimana diceritakan kalian akan menyelamatkan kota robot supercar dari kejahatan yang diakibatkan oleh invasi robot api kriminal. Selain itu terdapat juga sejumlah fitur perang robot di game ini seperti terdapat misi rahasia dan mematikan, memiliki beberapa robot yang dapat dipilih, kontrol yang berbasis fisika dan mudah untuk dimainkan, serta beberapa fitur menarik lainnya. Nah, kalau kalian ingin memainkan game shooter yang sedikit mirip dengan game klasik dan unik, maka kalian juga harus mencoba game ini. Alpha Guns 2 adalah game aksi 2 dimensi yang sangat menghibur yang terinspirasi dari game klasik seperti Metal Slug yang menawarkan pengalaman bermain istimewa pada perangkat seluler yang dimana pemain mengontrol seorang prajurit yang harus menghadapi segerombolan pasukan lawan. Kalian harus bergerak melalui level yang dipenuhi musuh sambil menembak tanpa henti dan menghindari serangan mereka. Sebagian besar musuh mudah saja untuk dikalahkan, tetapi tak butuh waktu lama hingga kalian melihat musuh yang dilengkapi perisai atau helikopter.
dan hal ini merupakan masalah yang serius untuk kalian hadapi. Hal yang membuat game ini makin menarik adalah terdapat satu fitur yang hanya dengan satu tembakan kalian akan gugur dan harus mengulangnya lagi. Untungnya, ada checkpoint yang memberikan kalian kesempatan untuk melanjutkan pertarungan tanpa harus kembali dari titik awal. Brutal Strike adalah game aksi orang pertama yang mirip dengan Counter-Strike yang menawarkan pengalaman yang hampir identik dengan game legendaris Valve. Namun perbedaan utama di antara kedua adalah dalam versi ini kalian akan menemukan lebih banyak kekerasan dan pertumpahan darah. Plus kalian juga akan menemukan mode permainan baru. Mode permainan game ini juga identik seperti CS Assault dan DDoS 2. Objektif kalian hampir sama, yaitu untuk melumpuhkan tim lawan sebelum memulai setiap ronde. Kalian juga bisa menggunakan uang yang didapatkan di ronde sebelumnya untuk membeli senjata, granat, dan rompi anti peluru baru. Yang intinya dari game ini adalah game ini tidak hanya menawarkan sebuah pengalaman bermain yang setia pada game orisinilnya, tetapi juga mempunyai grafis yang sedikit lebih baik. Beberapa mode permainan tambahan seperti mode zombie dan sebuah komunitas super aktif yang dipenuhi pemain yang bermain sepanjang waktu. Serta untuk kontroler sendiri, cukup dengan jempol kiri, kalian bisa menggerakkan karakter dan dengan yang kanan, kalian bisa membidik. Di sisi kanan layar, kalian juga memiliki tombol untuk menembak, menunduk, atau menggunakan penglihatan teleskopik. Kalian juga bisa menyesuaikan kontrolnya kapanpun diinginkan dari menu pengaturan. Oke sobat gamer semua, itulah tadi 9 daftar game FPS terbaru terbaik Android 2022 yang bisa kalian mainkan secara offline lengkap beserta link yang bisa kalian download. Semoga bisa menghibur dan dapat menjadi referensi bagi kalian seputar game-game offline di Android. Dan di akhir kata, semoga sobat gamer semua selalu tetap diberi kesehatan dan selalu berada di dalam perlindungan yang maha kuasa. Josimoro Official pamit, ciao.